Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Sabtu 17 April 2021. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami sungguh rindu pagi hari ini memohon pimpinan Tuhan agar kami dapat beroleh hikmat dalam memahami firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi dasar yang kokoh untuk kami melangkah dan menghidupinya. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Renungan hari ini berjudul Servant Leadership, kepemimpinan yang melayani. Di dalam Alkitab banyak sekali paradoks, salah satunya adalah dalam bacaan kita hari ini. Sewaktu perjamuan makan malam itu, Yesus mempersiapkan diri dan mereka untuk menghadapi kelamnya penderitaan yang akan terjadi. Tetapi murid-murid malah bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus menyampaikan paradoks tersebut, bahwa barang siapa yang terbesar hendaklah menjadi yang termuda, dan pemimpin menjadi pelayan. Pada waktu saya masih remaja, ada sebuah majalah mengadakan lomba pemilihan gadis sampul. Para kontestan dikumpulkan untuk menilai kepandaian dan kecakapan atau keterampilan serta karakter mereka. Para gadis cantik itu dengan cepat dapat bergaul akrab, mulai dari saling tukar pengalaman, kosmetik, pakaian. Karena itu sifat mereka juga menyenangkan. Beberapa pengamat mengatakan bahwa wajah seseorang memancarkan apa yang ada dalam hatinya. Orang yang senang tersenyum pastilah cantik, luar dalam. Selang beberapa waktu, mereka mendapat kesempatan istirahat, bercengkerama di lobi asrama lantai 2 yang menghadap ke jalan raya. Ada yang asik membaca buku, makan cemilan, main game, dan melakukan hobinya. Tak lama terdengarlah suara riuh rendah dari jalan raya. Rupanya hari itu ada karnaval. Segera para gadis itu berhamburan melihat karnaval dari jendela, meninggalkan buku-buku, majalah, snack, dan segala perlengkapan game di meja. Tetapi ada seorang gadis yang kembali ke ruang lobi, dan dengan tenang dia membereskan buku-buku dan barang-barang yang berserakan. Suara riuh rendah tawa teman-temannya tidak menggodanya untuk berhenti bekerja dalam senyap, sambil tetap tersenyum bila ada yang memanggil namanya. Beberapa juri diam-diam memperhatikannya sehingga mereka memutuskan gadis itu meraih juara pertama sebagai gadis sampul karena karakternya yang sangat baik, rendah hati, suka melayani, senang membantu, dan sabar. Jemaat damai yang terkasih, pada kenyataannya pola melayani seperti itu tidak selalu dapat kita jumpai. Bagaimana dengan bacaan kita hari ini? Murid-murid memperebutkan posisi yang terbesar dan bertengkar. Wajarlah kalau anak-anak masih kecil mereka sering bertengkar. Mulai dari hal-hal remeh seperti berebut bantal, snack, pensil, sampai selembar kertas pun mereka bisa jadikan bahan untuk bertengkar. Tapi ini murid-murid Yesus yang bertengkar.
Ada berapa alasan yang dikemukakan oleh penafsir kitab ini. Pertama, karena mereka tidak mengerti tujuan Yesus datang. Mereka masih memikirkan pemikiran tradisional bangsa Israel bahwa Mesias yang datang adalah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa lain. Oleh penafsir, mereka disebut orang-orang yang kehilangan dimensi kekekalan. Kedua, adalah karena mereka dikuasai oleh keinginan untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini berkaitan dengan ambisi, hasrat untuk menonjolkan diri, kedudukan, prestasi, jabatan, iri hati, kekhawatiran dan ketakutan akan kehilangan kesempatan atau kenyamanan, serta hasrat untuk berkuasa. Yang menarik adalah jawaban Yesus bahwa siapa yang terbesar, greatest, menjadi yang termuda, youngest, dan pemimpin sebagai pelayan. Sama seperti murid-murid tadi, di zaman ini banyak orang yang dulunya begitu tulus dan murni ketika dipanggil Tuhan, tetapi lama-kelamaan menjadi tawar dan kehilangan dimensi kekekalan. Entah karena lupa bahwa memiliki tujuan yang sama dalam pelayanan, sibuk dengan problem hidup, atau karena berprasangka mereka menjadi saling beradu argumen, mengkritik, dan menyerang sesamanya. Kehilangan dimensi kekekalan artinya tidak melihat tujuan Allah yang semula. Karena tujuan Allah itu mulia, tujuan kita menjadi tidak penting lagi. Itulah sebabnya Yesus menyuruh mereka merendahkan diri seperti orang yang paling muda. Di budaya manapun, orang yang termuda diharapkan menghargai dan hormat kepada yang lebih tua. Kalau begitu, Yesus menyuruh kita untuk menaruh hormat kepada siapapun dengan menempatkan diri menjadi yang paling muda. Oh, ini tentu hal yang mudah ketika kita tidak punya posisi apa-apa. Tapi bagaimana kalau kita berada di posisi yang tinggi? Maukah kita menjadikan diri sebagai orang yang tidak penting? Supaya kita bisa meletakkan tujuan Allah menjadi yang terutama. Yang kedua, yaitu pemimpin yang jadi pelayan tadi. Yesus mengkontraskan hal ini dengan pola para pemimpin dunia. Charles Swindoll mendefinisikan kepemimpinan sebagai memberikan pengaruh. Siapa yang paling berpengaruh, membuat orang lain untuk mengikut, pengambil keputusan, dialah yang menjadi pemimpinnya. Tetapi seorang pelayan tidak menonjolkan diri, tidak banyak menuntut, rajin bekerja, penurut, enggak banyak protes, dan bekerja sesuai perintah pemimpin utama, yaitu Yesus. Maukah kita mengabaikan ego, melepaskan diri dari sifat ingin dituruti, ingin berpengaruh, menjadi seorang pelayan? Saudaraku, penulis Amsal mengatakan bahwa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Apabila kita mulai tersinggung, jengkel, dan bertengkar karena harapan atau rencana yang ditentang, dikritik, bahkan diabaikan, ingatlah pesan Yesus hari ini. Jadilah pelayan agar tujuan Allah yang lebih mulia terlaksana. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, betapa rapuhnya kami. Secara sadar ataupun tidak, kami sering melupakan tujuan utama kami, yaitu memuliakan Tuhan. Tolonglah ya Roh Kudus, berilah kami kepekaan agar tiap-tiap saat kami patuh, rendah hati, dan memiliki hati yang melayani sesama kami dengan kasih. Amin. Selamat pagi jemaat damai, selamat melayani.